Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seiman. Kali ini kami mencoba membahas seorang murtadin yang mengaku seorang muslim yang taat, tidak pernah meninggalkan sholat, selalu puasa Senin Kamis, sholat duha, dan tahajud, tapi akhirnya memutuskan untuk pindah agama karena bertemu dengan Yesus. Baiklah, semoga video ini bisa menambah imun dan iman kita kepada Allah SWT. Dan perlu dicatat, di sini kami tidak mempersoalkan tentang kesaksiannya untuk pindah agama, tetapi kami hanya coba meluruskan apa-apa yang nantinya berkenaan dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh murtadin ini. Saya orang yang rajin ke pengajian gitu. Wow. Terus saya pun bukan orang Islam orang bilang Islam KTP ataupun enggak. Kita itu Islam yang ada apa namanya, ada majelisnya gitu. Nice. Ya, dari pengakuan ibu ini, yang perlu kita garis bawahi adalah ibu ini dulunya adalah muslim yang rajin beribadah, sering mendengar pengajian, mempunyai majelis taklim, dan intinya bukan Islam KTP. Baik, kita lanjutkan saudara seiman. Terus saya di Tangerang itu sama teman saya punya tim. Jadi kami itu sesama orang-orang fanatik dengan agama Kristen. Jadi kami itu sesama orang-orang fanatik dengan agama Kristen. Jadi kami tuh sesama orang-orang fanatik Are you dengan serious? agama Kristen. Kami cuma menganggap agama kami lah yang benar gitu. Terus kami menganggap agama lain itu agama salah, agama yang sesat, apalagi agama Kristen gitu. Jadi saya sama tim-tim saya, kami pergi mengganggu orang-orang Kristen yang lagi ibadah. Ini jelas bukan ajaran Islam saudara seiman, karena Allah dan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan untuk mengganggu orang-orang agama lain untuk menjalankan agamanya. Bahkan setiap muslim diwajibkan menghormati dan menjaga tempat peribadatan agama apapun yang diperuntukkan untuk menyembah Tuhan, baik itu di masjid, gereja, atau sinagog. Dan karena itu pula, segala usaha untuk mencegah dan menghalang-halangi para penganut agama lain untuk menyembah Tuhan menurut keyakinannya sangat dilarang, bahkan dikutuk oleh Al-Quran sebagai sebuah kezaliman, bahkan dianggap sebagai bentuk kezaliman yang besar. Yang bom Bali. Nah, bom Bali itu adalah rekan kita juga. Pada tahun berapa gitu, saya juga sudah lupa. Kita juga merakitnya. Saya juga lihat teman saya itu merakit bom. Memang dia di dalam sekarang ya. Nah, kami sangat yakin kalau ibu ini dulunya bukanlah seorang muslim yang taat, yang sering ikut pengajian dan majelis taklim, karena dia tidak mengerti dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Bahkan katanya dia ikut merakit bom dan melakukan pengeboman di Bali. Dan tahunnya dia lupa saudara seiman. Saya itu melakukan pengajian, puasa Senin Kamis, terus saya sholat duha, saya tahajud, tapi nggak tahu apa yang saya lakukan ini, kayaknya hampa gitu, kosong. Walaupun saya rajin, nggak pernah telat gitu, nggak pernah telat untuk melakukan 5 waktu. Terus walaupun kami rajin pengajian, tapi kami juga melakukan berhala, menyembah berhala ya. Kami menduga ibu ini tidak tahu dengan ajaran Islam atau malah bukan berasal dari Islam, karena pemaparannya tentang Islam sudah sangat-sangat sesat dan menyesatkan. Menyembah berhala itu seperti ini. Kami ke gunung besar, bukan gunung, pohon besar. Jadi kita tuh di situ selalu meminta, menyembah gitu, menyembah pohon besar itu. Jadi pohon itu di daerah Banten sana.
pohon itu yang udah 100 tahun. Nah, di situ dipercaya katanya kita meminta terus akan dikabulkan, dan kalau misalnya permintaan kita kabul, kita harus melilitkan kain putih di pohon besar itu. Nah, itu yang kami lakukan ya, itu yang saya lakukan dulu. Terus saya juga sering ke kuburan-kuburan keramat. Di situ tuh kuburan-kuburan keramat itu katanya kita meminta pasti akan diberi gitu kan. Jadi saya sering ke situ di dalam rumah bubu. Jadi ada kuburan di situ di dalam rumah itu. Nah, di situ kami meminta nanti kalau pulang itu dikasih benang hitam. Benang hitam itu boleh dililitin di tangan, boleh dililitin di perut gitu. Nah, jadi itulah yang saya lakukan. Nah, makin terbuka jelas kedua ibu ini, saudara seiman. Karena kalau dia seorang muslim yang taat, sudah barang tentu dia tidak akan melakukan dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Karena setiap muslim tahu kalau dosa syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Ini jelas-jelas sangat menyimpang dari ajaran Islam, saudara seiman. Kami yakin, 1000% yakin, kalau ibu ini dulunya bukan seorang muslim yang taat beribadah dan sering ikut pengajian. Bahkan mungkin hanya orang yang mengaku muslim dan ingin menjelek-jelekkan Islam tanpa disertai dalil pendukung atas perbuatannya. Karena jelas, jika seseorang meninggal dalam keadaan syirik, pasti tempatnya di neraka dan diharamkan surga baginya. Terus, walaupun saya melakukan itu, nggak ada yang membuat hati bahagia, nggak damai, nggak tenang, nggak tentram. Ya, nggak tentram. Kata orang kan kita harus sholawat gitu. Tapi, entah apa yang saya dapat. Bagaimana ibu mau tenang jika melakukan dosa besar? Apakah benar ibu ini dulunya muslim? Atau hanya mengaku seorang muslim? Allahu a'lam. 2017 awal sampai pertengahan, di situ saya tidur, salib itu semakin banyak, bukan 1-2 lagi, awalnya 1-2, terus tahun 2017 itu salib itu semakin banyak, terang sekali. Jadi di 2017 akhir, nah disitulah ada seorang laki-laki datang dari langit, tapi posisinya saya tidur. Dia mengulurkan tangannya seperti ini. Nah, jadi dia mengulurkan tangannya, cahaya terang, yang nggak kelihatan badan, yang kelihatan cuma kepala dan badan ini sama tangannya seperti ini, seperti ini. Dia pakai jubah gitu ya. Saya bilang ini siapa? Ini kan orang Kristen gitu. Dia cuma mau merangkul saya. Nah, Untuk kesaksian yang ini, kami tidak akan mengomentari. Biarlah video dari teman kita yang non-muslim ini yang akan menjawab. Jangan-jangan sinar yang kau lihat itu iblis yang punya kerjaan. Jadi memang gitu Bang. Makanya saya juga itu sering bertanya. Karena begini, orang sekarang ini Bang, hanya demi mendapatkan uang, mendapatkan ketenaran itu, berani mengakui yang tidak pernah dia alami. Begitu. Bahkan sering mengatakan gini, ditemui Yesus lah, ditemui malaikat lah, ditemuin inilah, ditemuin itulah gitu. Saya mau katakan Bang, saya dari lahir itu sampai sekarang 36 tahun. Kalau ujuk-ujuk yang baru 3 tahun jadi Kristen dia mengaku sudah ditemuin Yesus, saya mau bilang sama Tuhan Yesus, kenapa tidak adil? Tidak adil. Saya yang dari lahir, ya, gitu. saya udah pelayanan lagi. Lagi untuk kamu. Saya sudah pelayanan. Apa salahku? Di mana kekuranganku? Aku setiap malam berdoa, Tuhan di mana engkau, aku mau bersimpuh di kakimu. Aku mau cium kakimu Yesus. Kenapa nggak hadir-hadir juga? Ayo gimana? Terima nggak? setelah saya Kristen sekarang, saya rasakan yang haram itu. Yang haram itu daging babi. Ternyata daging babi itu lebih enak daripada daging ayam, kambing, bebek, sapi. Kenapa saya bilang gitu? Karena daging babi itu ternyata lebih enak. Karena daging babi itu adalah rajanya daging. Kenapa saya bilang seperti itu? Ternyata daging babi itu bisa direndang, bisa disop,
bisa diarsik, bisa digulai gitu, bisa dipanggang. Kalau sapi kan cuma direndang gitu ya ayam. Kalau sapi kan cuma direndang gitu ya ayam. Kalau sapi kan cuma direndang gitu ya ayam. Ayam digulai apa segala macam. Ternyata luar biasa orang Kristen ini. Kenapa? Di sini, Cek. Berarti ibu ini belum pernah makan di rumah makan Padang, saudara seiman. Karena daging sapi dan ayam itu bisa diolah menjadi gulai, sop, ataupun dipanggang. Atau ibu ini belum pernah makan yang ini, atau yang ini, saudara seiman. Demikianlah video ini, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.